Real Life Vampire. Vampir hidup ini ada dan mengancam Indonesia. Gak bercanda, ini sangat serius. Jumlah mereka semakin banyak dan kalau nggak dihentikan akan mengancam masa depan bangsa. Semakin lambat kita bergerak, akan semakin sulit untuk ditangani. Tentu aja kita nggak bicara tentang film ataupun cerita fiksi ya. Namun, seperti yang kita tahu tentang vampir, sosok makhluk haus darah yang selalu membutuhkan darah segar untuk bertahan hidup, ternyata ada juga kondisi manusia yang memiliki kelainan genetik yang membuat penderitanya membutuhkan darah segar untuk bertahan hidup. Namanya thalassemia mayor. Thalassemia mayor adalah kondisi kelainan genetik yang menyebabkan tubuh tidak bisa memproduksi darah merah yang sempurna, sehingga sel darah yang dimiliki berumur pendek. Akibatnya, pertumbuhan terganggu dan organ vital tubuh seperti jantung, liver, dan limpa akan terdampak serius. Oleh sebab itu, tubuh selalu membutuhkan tambahan darah rutin dan berkala, karena darah yang diproduksi badan nggak cukup. Dan tentu aja, darah tidak dikonsumsi melalui mulut, tapi lewat transfusi yang perlu dilakukan seumur hidup yang dilakukan setiap 2-4 minggu sekali. Ironisnya, mengkonsumsi darah segar yang menyelamatkan nyawa dalam jangka pendek justru dapat membunuh dalam jangka panjang. Transfusi darah dalam jangka panjang akan menyebabkan penumpukan zat besi di beberapa organ vital penderitanya, yang akan menyebabkan gangguan ataupun akibat fatal terhadap organ tersebut. Oleh sebab itu, penderita thalassemia mayor perlu mengkonsumsi obat untuk membuang zat besi yang menumpuk setiap hari seumur hidup. Dan seperti yang kita tahu, konsumsi obat dalam jangka panjang akan mengganggu fungsi ginjal. Harapan hidup penderita thalassemia di Indonesia sebelum tahun 2000-an sekitar 25 tahun saja. Meskipun seiring dengan berkembangnya teknologi medis yang membuat harapan hidup penderita thalassemia mayor bisa semakin panjang, namun nggak sedikit penderita di Indonesia yang nggak bisa mencapai umur remaja. Thalassemia mayor bukan penyakit menular yang harus diberantas, namun kelainan genetik yang bisa dan harus dihentikan penyebarannya. Ancaman bagi bangsa. Bagaimana thalassemia mayor mengancam Indonesia? Biaya yang dihabiskan untuk penderita thalassemia mayor bisa hidup dengan optimal gak murah. Untuk setiap orang dengan berat badan 50 kilo, tanpa BPJS, biaya yang dihabiskan mencapai 20 juta rupiah setiap bulan hanya untuk transfusi dan obat yang harus dikonsumsi untuk bertahan hidup. Belum termasuk jika terjadi komplikasi dengan penyakit lain maupun penyakit yang diakibatkan oleh transfusi darah rutin. Thalassemia mayor merupakan penyakit kelima yang paling besar menghabiskan anggaran BPJS dengan hanya sekitar 12.000 penderita yang terdaftar dan 300.000 kasus selama tahun 2023. Coba bandingkan dengan urutan pertama, yaitu penyakit jantung dengan 18 juta kasus selama tahun 2023. Kalau nggak dihentikan, cepat atau lambat, thalassemia mayor akan menjadi urutan pertama dalam daftar penyakit yang menghabiskan anggaran BPJS. Di sisi lain, kualitas hidup dan produktivitas penderita thalassemia mayor juga tidak bisa semaksimal orang normal. Meskipun secara fisik sepintas terlihat seperti orang normal, tapi poin yang perlu diingat adalah thalassemia mayor tidak bisa sembuh. Jadi, tanggungan akan semakin besar selama jumlah penderita yang ditanggung bertumbuh semakin banyak. Kelainan genetik thalassemia mayor ini cukup unik karena penderitanya nggak terlihat sakit secara kasat mata. Dengan catatan jika dirawat dengan benar ya. Mungkin keadaan ini membuat orang yang sehat menganggap remeh dari kondisi ini. Karena bagi kebanyakan kita yang normal, jika belum terlihat menderita karena suatu penyakit, artinya masih sehat. Tantangan penderita. Sekarang kita bahas tantangan yang dihadapi setiap hari oleh penderita thalassemia mayor. Penderita thalassemia mayor sangat sering bolak-balik ke rumah sakit seumur hidupnya. Dalam setiap bulan, minimal pasti ada 1-2 kali keperluan untuk transfusi darah di mana setiap transfusi menghabiskan waktu 2 hari jika menggunakan BPJS. Jika nggak menggunakan BPJS, harus semalam rawat inap. Belum lagi bagi pengguna BPJS, mereka harus kembali ke rumah sakit untuk obat rutin yang hanya bisa diambil setiap 30 hari. Karena jadwal transfusi belum tentu bertepatan dengan jadwal mengambil obat. Jadi, minimal penderita thalassemia mayor setiap bulannya menghabiskan 2-4 hari ekstra di rumah sakit untuk menyambung hidup mereka. Ini artinya, waktu produktif mereka untuk beraktivitas sudah pasti jauh lebih sedikit dibandingkan mereka yang normal. Belum lagi kondisi fisik yang meskipun nggak terlalu terlihat, tapi tidak seperti orang normal, ditambah diet ketat yang harus dilakukan untuk memperkecil resiko komplikasi yang bisa merusak organ vital mereka. Percayalah, kehidupan penderita thalassemia mayor jauh lebih kompleks daripada sekedar
harus transfusi darah seumur hidup. Dan jangan dilupakan masalah psikologi yang akhirnya juga menjadi salah satu faktor yang menentukan harapan hidup penderita thalassemia mayor. Tidak sedikit penderita thalassemia mayor yang beranjak dewasa akhirnya menyerah dalam menjalani rutinitas pengobatan sehingga mereka berhenti mengkonsumsi obat. Akibatnya, bisa kita tebak, ini menjadikan para penderita thalassemia mayor menjadi kurang beruntung untuk mendapatkan kesempatan dalam kehidupan. Minimal 4 hari waktu produktif dalam sebulan otomatis berkurang di lapangan pekerjaan maupun pembelajaran di sekolah. Sangat jarang perusahaan yang mau memperkerjakan karyawan yang waktu produktifnya tidak maksimal. Ini menjadikan tantangan tersendiri bagi para penderita thalassemia mayor dalam kehidupan. Jadi jelas, penderita thalassemia mayor bukan kandidat yang baik bagi generasi emas Indonesia 2045. Kualitas hidup yang jauh dari ideal dan kebutuhan hidup yang tinggi untuk sekedar bertahan hidup membuat para penderita thalassemia menjadi beban yang besar bagi negara. Tantangan dari segi perawatan juga nggak bisa dianggap remeh. Indonesia yang merupakan negara kepulauan, standarisasi tenaga kesehatan menjadi tantangan tersendiri. Ilmu medis yang selalu berkembang tidak tersebar merata di Indonesia, terutama di daerah terpencil yang sulit dijangkau. Hal ini membuat penderita thalassemia mayor yang lahir jauh dari kota besar menjadi sangat tidak beruntung karena kekurangan akses terhadap fasilitas yang cukup layak untuk menyambung hidup karena kondisi thalassemia mayor. Tapi berita baiknya adalah mata rantai penyebaran thalassemia mayor bisa diputus total. Dan satu-satunya cara untuk memutus mata rantai ini adalah dengan berhenti melahirkan anak yang memiliki keadaan thalassemia mayor. Karena satu-satunya penyebaran thalassemia mayor adalah melalui kedua orang tua yang membawa gen thalassemia. Dengan memiliki pemahaman dan kesadaran tentang kelainan genetik ini di setiap lapisan masyarakat, kita bisa menghentikan penyebaran thalassemia mayor. Selama 10 tahun dari tahun 2012 hingga 2022, penderita thalassemia mayor yang terdaftar di Indonesia sudah bertambah 3 kali lipat. Dan jika kita nggak bertindak segera, kita akan semakin banyak menuai manusia yang hanya akan menjadi beban bagi negara. Dan apa yang harus dilakukan? Ada 3 masalah yang harus diselesaikan, yaitu 1. Menghentikan penyebaran. Untuk memutus mata rantai thalassemia, harus ada awareness dan edukasi tentang thalassemia mayor untuk mencegah pasangan-pasangan yang ingin memiliki anak bisa mendapatkan anak dengan kondisi thalassemia mayor, yaitu dengan cara screening thalassemia mayor sebelum memutuskan untuk punya keturunan. Dan program screening ini harus jadi program nasional karena thalassemia mayor berpotensi besar menjadi masalah yang serius bagi generasi Indonesia selanjutnya di masa yang akan datang. 2. Kualitas hidup. Kita perlu meningkatkan kualitas hidup serta dukungan moral bagi penderita dan support sistem mereka dengan cara membuat pusat informasi yang kredibel dan berbagi cerita tentang kehidupan sesama penderita. Karena kondisi medis dari thalassemia mayor ini begitu rumit dan sulit untuk dijelaskan secara singkat, maka kita membutuhkan sebuah pusat informasi di mana semua orang bisa mendapatkan edukasi yang lengkap dan kredibel untuk meningkatkan kualitas hidup penderita thalassemia mayor serta berbagi cerita antar sesama penderita dan support sistem mereka. Dan salah satu cara paling efektif adalah menggunakan jaringan sosial media yang bisa diakses oleh semua orang. 3. Standarisasi prosedur bagi tenaga medis. Ini sangat penting karena kenyataan bahwa fasilitas kesehatan selain di kota besar di Indonesia masih belum cukup kompeten baik di dalam sisi tenaga kesehatan maupun ketersediaan alat penunjang. 4. Lebih dari sekedar penyakit. Masalah kesehatan bukanlah satu-satunya masalah yang dimiliki oleh penderita thalassemia mayor. Penolakan di lingkungan sosial, terutama lapangan pekerjaan, serta keterbatasan aktivitas berdampak cukup besar terhadap kesehatan mental para penderita thalassemia mayor. Akan menjadi berkat tersendiri bagi para penderita thalassemia mayor ini jika difasilitasi untuk bisa produktif secara maksimal sesuai dengan keterbatasan yang mereka miliki. Misalnya dengan membuat support system lewat komunitas maupun unit bisnis bagi penderita, memberikan berbagai pelatihan untuk bisa bekerja mandiri, juga memfasilitasi komunitas untuk berbagi informasi seperti informasi rumah singgah, juga informasi seputar ketersediaan medis, dan juga fasilitas kesehatan eksklusif bagi para penderita thalassemia mayor. Kenapa perlu eksklusif? Karena semua penderita thalassemia mayor perlu datang rutin minimal setiap bulan dengan masalah yang sama. Jumlah penderita thalassemia mayor yang berobat ke fasilitas kesehatan umum akan memenuhi kuota pasien rumah sakit setiap bulannya dan mempersulit pasien lain yang tidak memerlukan perawatan rutin untuk mendapat pelayanan kesehatan.
Untuk menjawab masalah pertama, memutus mata rantai talasemia, mau tidak mau program screening talasemia harus menjadi program nasional. Namun, juga dibantu dari penyebaran informasi yang masif di semua kalangan lewat berbagai macam media, diantaranya aktivasi campaign, film, dan sosial media tentunya. Untuk menjawab masalah yang kedua, yaitu edukasi, support system, dan standarisasi medis, kita perlu membuat sebuah pusat informasi khusus talasemia yang kredibel, selalu diperbaharui dan bisa diakses oleh semua kalangan masyarakat. Sudah pasti zaman sekarang, pusat informasi ini berbasis internet seperti website, sosial media, dan aplikasi telepon seluler. Karena kecepatan dan jangkauannya tidak bisa ditandingi. Keadaan ini sangat penting untuk segera diatasi karena berkaitan dengan nyawa dan masa depan bangsa. Dan memutus mata rantai talasemia bukanlah hal yang mustahil karena di negara maju seperti Italia, Siprus, dan Singapura, mereka berhasil memutus mata rantai talasemia di negaranya. Siapa saya dan kenapa saya sangat peduli dengan isu ini? Saya adalah orang tua dari 2 anak penderita talasemia mayor. Saya dan istri tidak pernah terpapar dengan informasi tentang talasemia mayor sampai saya memiliki anak dengan talasemia mayor. Dan saat itu, awareness dan edukasi tentang talasemia mayor masih sangat minim, sehingga kami masih tidak takut untuk memiliki anak lagi. Kami sudah mengalami banyak tantangan yang sangat tidak ideal dalam memberikan kualitas hidup terbaik bagi anak kami, terutama jika harus mengandalkan BPJS, termasuk kehilangan anak sulung kami dalam berjuang untuk bisa terbebas dari transfusi darah seumur hidup. Lewat peristiwa itu juga kami banyak belajar dan menyadari bahwa banyak yang harus diperbaiki supaya para penderita talasemia mayor di Indonesia bisa mendapatkan perawatan serta edukasi yang optimal. Sebagai orang tua, sudah pasti harapan terbesar kita adalah supaya anak-anak kita memiliki kualitas hidup yang optimal dan mewakili orang tua para penderita talasemia mayor lain yang tidak pernah terpapar dengan informasi tentang talasemia mayor sebelumnya. Kami berharap tidak ada orang tua lain dan penderita talasemia baru yang lahir dengan kondisi yang tidak ideal dalam kehidupan. Karena hidup sebagai seorang penderita talasemia mayor tidak pernah mudah. Terlebih lagi, talasemia mayor ini memiliki potensi untuk jadi beban negara yang sangat memberatkan. Kami berharap sama-sama kita bisa berkontribusi untuk mengatasi hal ini dan memberikan kualitas hidup yang optimal bagi mereka yang tidak memiliki pilihan untuk terlahir sebagai penderita talasemia mayor.